Semangat, semangat. Ya, baik. Selamat sore. Sore. Ah, di sini saya akan mempresentasikan tentang permainan bulu tangkis. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 9, bernama Simplike Yosina Pariaribo dengan NIM 1960 12 49 003. Yang pertama, pengertian bulu tangkis. Secara harfiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Kata bulu diambil dari wujud shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa. Sedangkan kata tangkis diambil dari kata dasar menangkis, di mana inti gerakan dari permainan cabang olahraga ini menangkis pergerakan dari shuttlecock atau bulu tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa bulu tangkis adalah olahraga yang menggunakan raket dan kok sebagai alatnya. Bisa dimainkan secara perorangan atau secara ganda. Sejarah singkat bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis dapat ditelusuri kembali pada abad ke-19 di Britania Raya. Pada tahun 1873 di kota Pune, India, sekelompok pegawai Inggris menemukan permainan tradisional India yang disebut Pona dan mulai memainkannya. Permainan ini menggunakan raket dan shuttlecock dan sering dimainkan di ruangan tertutup. Permainan Pona kemudian dibawa kembali ke Britania Raya oleh tentara dan pegawai Inggris yang tinggal di India. Di Britania Raya, permainan ini mendapatkan popularitas yang cukup besar dan mulai dimainkan di klub-klub olahraga. Pada tahun 1877, Duke of Beaufort memperkenalkan permainan ini. Harvard Badminton House di Worcestershire, Inggris. Dan permainan ini mulai dikenal dengan nama badminton, sesuai dengan nama tempat tersebut. Selanjutnya, Asosiasi Bulu Tangkis Dunia atau yang sering dikenal dengan Badminton World Federation didirikan pada tahun 1934 dan pada tahun 1992 bulu tangkis menjadi cabang olahraga resmi dalam Olimpiade. Pada Olimpiade Barcelona tahun 1992, bulu tangkis mulai dipertandingkan sebagai cabang olahraga resmi dengan 5 nomor yang putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Sejak saat itu, bulu tangkis terus berkembang dan menjadi salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Salah satu salah satunya Indonesia dan negara lain seperti Cina, Korea, dan Denmark. Perlengkapan bulu tangkis. Yang pertama ada raket. Panjang raket yang digunakan maksimal dalam bulu tangkis adalah 68 cm dan lebarnya 22 cm. Kepala raket atau area senarnya berukuran 28 cm dan lebarnya 22 cm. Raket dibuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Selanjutnya yang kedua, kok. Dalam permainan badminton, kok bulu tangkis tersebut
Ada 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 milimeter. Berat standar koknya sekitar 4,74 hingga 5,5 gram. Sedangkan tinggi koknya di antara 64 hingga 74 milimeter. Yang ketiga, jaringnya atau biasa dikenal dengan net. Jaring atau net dibutuhkan sebagai pembatas lapangan. Jaring dalam permainan bulu tangkis memiliki tinggi 1,55 meter dan berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap, kecuali bibir jaring yang punya ketebalan 75 milimeter harus berwarna putih. Selanjutnya, lapangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai garis setebal 40 milimeter dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan adalah warna putih atau kuning. Permukaan lapangan harus terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetis yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Selanjutnya, teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang pertama, servis. Servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke bidang lain secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan pukulan yang penting dalam permainan. Berikut ada beberapa jenis servis. Yang pertama, servis pendek atau biasa dikenal dengan short service. Diarahkan pada bagian depan lapangan lawan dan biasanya dilakukan dalam permainan ganda. Tetapi pemain tunggal pun banyak yang melakukan servis pendek. Pemain berada dalam posisi menyerang. Hal ini terjadi karena menerima servis pendek dipaksa untuk mengembalikan kok dari bawah atau dari samping yang mengakibatkan kok naik. Servis ini dilakukan dengan pukulan forehand atau backhand. Selanjutnya yang kedua, servis panjang atau servis lob. Dilakukan dengan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. Biasanya dilakukan dalam permainan tunggal sehingga sering dinamakan dengan deep single service. Jenis ini dilakukan dengan pukulan forehand. Selanjutnya pukulan service cambuk atau flick service. Flick service adalah cara servis yang dilakukan seperti servis pendek. Namun ketika raket hampir menyentuh kok, secara tiba-tiba pergelangan tangan dilecutkan sehingga laju kok menjadi kencang dan melambung ke bagian belakang daerah servis. Jenis servis ini sering digunakan dalam permainan ganda. Yang selanjutnya, service drive. Service drive adalah jenis servis yang sekaligus serangan dilakukan dengan cara memukul kok langsung kepada lawan memakai forehand. Servis ini bertujuan membatasi pengembalian bola dari lawan dan memanfaatkan kelengahannya sehingga kok akan jatuh dan Anda bisa mendapat poin. Yang kedua, teknik pukulan lob atau clear. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar terbang setinggi mungkin dan jatuh di belakang garis lapangan area lawan. Pukulan ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun cepat lelah. Teknik yang ketiga, pukulan smash.
Pukulan smash dalam permainan bulu tangkis merupakan salah satu pukulan yang sering menghasilkan poin secara langsung, sebab pukulan ini merupakan suatu gerakan ayunan tangan yang cepat, mendadak, dan menghasilkan pukulan yang keras, sehingga shuttlecock menerjun secara curam. Ada beberapa jenis pukulan smash, di antaranya pukulan smash penuh, pukulan smash potong, pukulan smash melingkar, dan pukulan smash cambukan atau flick smash. Dan yang terakhir pukulan backhand smash. Teknik yang keempat yaitu pukulan drop shot. Pukulan yang ini merupakan dilakukan dengan cara menyeberangkan shuttlecock ke arah lawan dengan menjatuhkan shuttlecock sedekat mungkin sehingga sedekat net. Pukulan drop shot adalah pukulan yang tepat melampaui jaringan dan langsung jatuh ke sisi lapangan lawan. Pukulan drop shot dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pukulan drop shot dari atas dan dari bawah. Pukulan smash, pukulan pukulan drive. Teknik ini merupakan pukulan keras yang cepat dengan arahnya mendatar. Pukulan drive biasanya digunakan untuk menyerang atau mengembalikan bola dengan cepat secara lurus maupun menyilang ke arah lawan, baik dengan forehand maupun backhand. Tujuan dari pukulan drive adalah untuk menghindari serangan dari lawan atau memaksa lawan untuk mengangkat bola. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.